Dua slot pemain asing di Liga 2 edisi tahun 2023-2024 ini akan menjadi sesuatu yang menarik, dan ini regulasi baru dari PSSI Liga Indonesia. Ya, kali ini dari salah satu tim Jawa Tengah telah mengunci dua pemain dari Jepang ya. Sebenarnya boleh tuh satu dari luar Asia dan satu Asia gitu. Cuman kalau dari tim dari Persijap Jepara ini nggak salah juga mengambil semua dari Asia, yaitu dia bernama Haruna Kagaki ya, berpostur 175, kemudian Koga Suruhara berpostur tinggi menjulang 188-an atau 185 sebagai masing-masing sebagai back tengah. Koga ya yang paling tinggi, kemudian Haruna Kagaki sebagai gelandang bertahan. Dia mempunyai skill yang bagus baik menyerang ataupun bertahan gitu. Namun pembelian ini akan dinilai berhasil ataupun tidak, nanti kita akan lihat dari liga kalau udah berjalan gitu ya. Kalau bisa dibilang Persijap ini sebenarnya yang kemarin tanpa mereka berdua ini yang baru ya, ini sudah menjadi tim yang cukup solid ya. Buktinya dari beberapa pertandingan uji coba Persijap Jepara mampu mengimbangi bahkan tim Liga 1, bahkan memenangi laga derby melawan PSIS Semarang ya di Stadion Gelora Bumi Kartini 2 minggu ataupun 3 minggu yang lalu ya, atau sebulan bahkan ya. Jadi menurut saya kesebelasan Persijap ini salah satu tim yang paling siap untuk melakoni laga di Liga 2 di edisi kali ini. Dengan demikian pertahanan dari Persijap Jepara akan ditambah dayanya, dan di lini tengah juga ya. Ini penting untuk mengangkat moral dari para pemain Persijap itu sendiri. Ya memang mungkin Persijap ini udah bagus ya timnya. Namun untuk meningkatkan level kepercayaan diri ataupun mungkin level pemain, kita nggak tahu. Nanti kita lihat dulu para pemain dari Jepang ini bisa memberikan kontribusi yang bagus ataupun tidak untuk Persijap. Karena ya bukan maksud untuk merendahkan ini. Dari Haruna Kagaki aja dia nggak bisa tembus untuk di liga atas di Jepang ya. Ya minimal Liga 3 Jepang aja nggak tembus. Dia saya lihat catatannya dia main di liga kasta ke-6 di Jepang. Bayangin, di Jepang itu keras. Jadi menurut saya liga di Jepang itu sangat kompetitif ya. Jadi saya kira Arhan bisa bersaing di Liga 2 dan bersama pemain-pemain di Jepang itu, saya kira itu cukup prestasi yang membanggakan untuk sebuah bangsa Indonesia gitu ya. Ya walaupun kita mengharapkan lebih ya, nanti ada pemain yang bisa ke Jepang lagi. Oke, kembali ke Persijap. Tadi Persijap hari ini melakoni laga melawan Persipapati ya di Stadion Pati, Joyokusumo Pati. Walaupun kedua pemain tadi ini tidak dimainkan sih gitu. Jadi sebenarnya laga tadi ini laga apa ya? Bisa dibilang laga uji coba buat para pemain lapis dari Persijap Jepara gitu. Karena kita tahu seminggu yang lalu bermain di Gelora Bumi Kartini, Persijap Jepara memenangi laga melawan Persipapati dengan skor yang cukup telak, yaitu 4-1 ya. Dan kemudian Persijap Jepara juga kemarin melawan Borneo di Samarinda itu hanya kalah tipis 1-2 dari Borneo tuan rumah, dan bahkan menangkan melawan Semarang di Jepara gitu. Jadi melawan Persipapati ini saya kira Salahuddin sebagai coach dari Persijap Jepara ingin mencoba sesuatu yang baru ya. Bagaimana pemain lapis cadangan itu harus bisa memberikan permainan yang bagus setara dari pemain inti juga. Jadi
ketika ada pemain cedera itu tidak menjadi soal buat suatu tim gitu. Jadi tadi Persijap Jepara itu kalah 0-2 ya, kalah 2-0 dari kesebelasan Persipapati gitu. Cuman salut tadi saya lihat di Stadion Joyokusumo itu malah justru kebanyakan supporter dari tamu ya, dari Persijap Jepara. Itu entah Banaspati ataupun CNS, saya kurang tahu. Boleh teman-teman komen di bawah kayak apa suasana awet di Pati ya. Karena dulu juga teman-teman dari CNS ataupun Banaspati kan kemarin di Liga juga pernah tuh away ke Pati ya, yang itu stadion sampai nggak muat. Kayaknya tadi juga sempat ada yang di luar ya. Itu sayang sih, kalau kata saya Pati boleh bikin apa ya, semacam tribun buat stadion, karena itu juga kan keuntungan buat suatu tim ya, suatu daerah, pemasukan ya. Nanti banyak teman-teman yang berkunjung ke Pati untuk menonton sepak bola berbondong-bondong, dan UMKM bisa berjalan di situ gitu, meningkatkan ekonomi juga gitu. Dan tadi ini hanya segelintir pemain inti ya yang dimainkan oleh Coach Salahuddin ya, seperti di starting itu contohnya si Cecep tuh ya. Yang lain tuh kebanyakan terutama di lini tengah itu kan pemain-pemain yang jarang dimainkan di laga sebelumnya. Nah ini sebenarnya ajang seleksi juga buat para pemain Persijap. Harusnya para pemain Persijap ini yang diberi kepercayaan tadi bermain lebih semangat gitu ya. Tapi apa boleh buat ya, bermain di kandang lawan itu kan nggak mudah ya. Apalagi dengan tim ataupun dengan teman-teman yang jarang dimainkan, itu kan untuk membuat chemistry juga kan nggak semudah itu gitu. Tapi overall saya kira Persijap Jepara ini bagus. Tadi juga saya lihat secara permainan sebenarnya mereka cair sih mainnya. Cuman memang dari Persipapati sebagai tuan rumah juga nggak mau kalah ya. Karena walaupun Persipa ini pakai serangan balik ya, tapi saya kira Persipapati cukup efektif untuk mengalahkan strategi dari Coach Salahuddin dari Persijap Jepara gitu. Nah untuk next, katanya Persijap Jepara ini akan tanding ya. Itu tutur dari salah satu ketua ataupun petinggi dari Persijap Jepara akan melawan salah satu tim dari Liga 2 Jawa Timur ya. Entah itu Persela ataupun Gresik ya, ataupun yang lain, karena banyak tim-tim Liga 2 yang ada di Jawa Timur sana gitu. Dan nanti kita akan saksikan lagi apakah para pemain ini ataupun siapa ini yang datang yang baru pemain Jepang ini akan dimainkan atau tidak, dan bisa berkontribusi lebih atau tidak untuk Persijap. Kita saksikan nanti teman-teman. Oke? See you next time teman-teman.